Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Purnama. Dari semester 2 akan menjawab tentang analisis sarana dan prasarana di kampus kita. Yang pertama, sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan. Nah, di kampus kita itu sudah mencukupi dengan mencukupi sesuai kurikulum gitu, seperti gedungnya baik dan mencukupi, dan ruang ruang belajarnya juga nyaman untuk proses pembelajaran berlangsung dan didukung oleh alat atau media supaya mahasiswa itu bisa nyaman. Ruang kelas. Ruang kelas sebagai tempat menerima pembelajaran atau ruang pembelajaran. Yang kedua ada proyektor. Proyektor sebagai media untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga itu ada papan tulis. Papan tulis sebagai media untuk menyampaikan pembelajaran. Yang keempat ada kursi kuliah, yaitu tempat untuk mahasiswa duduk dan menerima materi pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Yang kelima itu ada kursi dan meja dosen, tempat dosen duduk dan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa dan mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Andres Sapero dari PPTMA ingin menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama, sarana dan prasarana yang ada di kampus Untirta. Yang kedua, aplikasi kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, sarana dan prasarana yang ada di kampus Untirta itu meliputi ruang kelas, peralatan-peralatan yang ada di dalam ruang kelas maupun laboratorium, baik berbentuk fisik ataupun digital. 2. Aplikasi kegiatan sarana dan prasarana pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah perencanaan. Contohnya, merencanakan sarana dan prasarana yang akan diadakan di tahun-tahun atau. Saya Arnal Rianto akan menjelaskan analisis sarana dan prasarana yang ada di kampus. Yang pertama ada ruang kelas atau ruang belajar sebagai tempat untuk menerima materi pembelajaran dari dosen. Lalu ada proyektor sebagai media atau alat bantu untuk menyampaikan materi yang diberikan oleh dosen. Lalu ada papan tulis sebagai media juga untuk membantu menyampaikan materi yang diberikan. Lalu ada kursi kuliah, tempat untuk mahasiswa duduk dan menulis materi yang diberikan oleh dosen. Lalu ada kursi dan meja dosen, tempat untuk dosen duduk dan memberikan materi pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada namanya penyimpanan. Penyimpanan ini kalau menurut saya hanya bersifat untuk sarana saja. Contohnya misalkan penyimpanan kursi, penyimpanan infokus, penyimpanan meja dan sebagainya. Kalau misalkan secara kita mengkerucutkan, jadi penyimpanan itu tidak meliputi prasarana juga. Masa parkir kita penyimpanan dan segala macam. Untuk penerapannya sendiri, jadi di FKIP ini ada namanya gudang untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak dipakai. Kemudian ada namanya kelas untuk menyimpan kursi segala macam. Praktik dari kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana. Pengelolaan yang dimaksud meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan, dengan tujuan memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Yang pertama, membahas perencanaan pengadaan tanah untuk gedung atau bangunan sekolah. Sekolah atau kampus tidak bisa dibangun di sembarang tempat. Menurut Fred W. Banghart, sekolah hendaknya dibangun pada tempat atau lokasi yang baik,
yang dapat memberikan pengaruh positif pada perkembangan siswa. Dia ada perencanaan dilihat dari kebutuhan dengan tujuan tertentu sesuai kebutuhan. Jadi sebelum diadakan sarana itu harus melalui perencanaan. Lalu setelah perencanaan itu ada pengadaan. Pengadaan itu adalah bentuk realisasian dari sebuah perencanaan. Setelah pengadaan terselesaikan itu ada inventarisasi atau pendataan. Setelah inventarisasi ada penyimpanan, penataan. Setelah itu ada penggunaan, lalu pemeliharaan dan penghapusan. Jadi setelah inventarisasi, pendataan, penyimpanan, lalu ditata. Aplikasi atau prakteknya dari kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini contoh prakteknya siakat untuk merencanakan sistem yang terpadu tergantung dengan jenis program pendidikan yang ditentukan. Yang kedua ini pengadaan. Contohnya pengadaan gedung perkuliahan agar perkuliahan bisa berlanjut sesuai dengan fungsinya. Perlu diperhatikan juga dari segi kualitas dan kuantitas agar sarana dan prasarana yang sudah digunakan tidak menimbulkan masalah di kemudian harinya. Yang ketiga ada inventarisasi. Inventarisasi ini pencatatan atau pendaftaran yang dipakai dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana. Jadi setiap barang, sarana, atau prasarana yang dipakai dicatat di inventarisasi. Perencanaan bisa kita lihat aplikasinya dalam suatu perencanaan pembuatan dari gedung perkuliahan itu sendiri. Sedangkan pengadaan yaitu bisa dengan merencanakan pengadaan peralatan untuk akademisasi. Untuk inventarisasi bisa dilakukan dalam pencatatan barang-barang dan peralatan yang dibutuhkan di kampus. Penyimpanan bisa saja kita melakukan penyimpanan peralatan, misalnya alat-alat seperti di laboratorium disimpan di tempatnya sendiri, yaitu di laboratorium. Yang kelima ada penataan barang. Penataan barang-barang ini bisa dilakukan dengan layoutnya masing-masing, misalnya alat-alat lab ditata di tempat yang sesuai dengan tempatnya. Yang kelima menggunakan alat-alat penggunaan, yaitu menggunakan alat-alat lab saat akan memulai praktikum. Untuk perawatan misalnya aplikasi yang digunakan adalah membersihkan gedung perkuliahan setiap hari. Untuk yang terakhir yaitu penghapusan, contohnya adalah seperti apabila ada barang-barang yang rusak harus segera dibuang dan digantikan. Yang saya tulis bahwa sarana merupakan suatu hal yang langsung dipergunakan pada saat proses perkuliahan maupun dalam proses pembelajaran. Dalam hal penunjang pembelajaran tersebut, itu mencangkup dari gedung perkuliahan, ruangan pembelajaran, proyektor, terus bangku perkuliahan, sama wifi. Itu termasuk salah satu penunjang langsung untuk kita melakukan proses pembelajaran. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarananya itu untuk perencanaan itu merencanakan pembangunan fasilitas kampus seperti gedung perkuliahan. Selanjutnya itu pengadaan. Pengadaan itu pengadaan peralatan perkuliahan. Inventarisasi, pencatatan barang-barang dan peralatan yang dibutuhkan. Penyimpanannya itu aplikasinya lab digunakan sebagai tempat penyimpanan alat-alat atau media belajar. Untuk penataannya itu diaplikasikannya ke ruang kelas, ditata sesuai kebutuhan perkuliahan. Penggunaannya itu aplikasinya mahasiswa atau dosen menggunakan fasilitas yang tersedia di kampus. Untuk pemeliharaan, aplikasinya gedung serta lingkungan kampus dibersihkan oleh staf pembersih. Dan yang terakhir itu penghapusan. Aplikasinya itu AC dan kursi yang sudah tidak layak. Perencanaan aplikasinya yaitu pengadaan tanah untuk sekolah. Ini biasanya dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang menyerupai terlebih dahulu ke lokasi tanah tersebut. Yang kedua, pengadaan ini misalkan tanah bisa membeli atau menerima hibah dari pemerintah dan juga menyewa.
Yang ketiga, inventarisasi, yaitu membuat catatan yang fasilitas yang ada di kampus. Yang selanjutnya yaitu penyimpanan. Jadi penyimpanan ini seperti gudang. Terus yang kelima, pemeliharaan. Pemeliharaan ini misalkan fasilitas yang ada di kampus itu dipelihara oleh OB. Terus penataan, jadi ini penempatan fasilitas, biasanya bagian Wakasek sarana dan prasarana yang mengatur penempatan. Diketahui adalah alat penunjang yang digunakan secara langsung, sedangkan prasarana adalah alat penunjang yang digunakan secara tidak langsung. Contohnya sarana adalah ruang kelas, kemudian alat peraga, media pembelajaran, alat pembelajaran. Sedangkan prasarana adalah seperti gedung perkuliahan, gedung laboratorium, taman. Sekian dari saya. Kendaraannya di situ itu si tempat parkir itu sudah penuh, dan bahkan motor pun itu berserakan, jadi gak teratur. Untuk kelas sendiri kita yang saya alami sendiri di jurusan saya, untuk kelas tuh dibagi, setiap jurusan itu dikasih jatah 2 kelas setiap jurusan, mau itu angkatan berapa. Jadi untuk satu jurusan dikasih 2 kelas, ya manajemen waktunya itu dan tempatnya itu ya kurang pas itu. Dengan begitu banyak mahasiswa yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwasanya setiap mahasiswa FKIP Untirta itu mempunyai lonjakan mahasiswa setiap tahunnya atau penambahan kuota, sedangkan sarana dan prasarana tidak ditingkatkan, menjadinya tidak ada keseimbangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Diarahmana Putra dari Pendidikan Teknik Mesin 2018. Seperti yang tadi sudah dibicarakan tentang analisis pengelolaan sarana dan prasarana, yang soalnya sebutkan sarana dan prasarana yang ada di kampus. Yang kedua, aplikasi praktik dari kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, jawaban saya yang pertama itu sarana itu mencakup seperti ruang kelas, bangku kelas, meja kelas, proyektor, lab, praktek atau bengkel. Dan prasarana itu sebagai faktor penunjang. Faktor penunjang yang utama itu ialah sarana. Di prasarana ini ya faktor penunjangnya seperti parkiran, jalan menuju kampus, taman kampus, koridor. Prasarana ada beberapa tahap yang harus dilewatkan. Pertama yaitu perencanaan, yang kedua itu pengadaan, ketiga inventarisasi, dan terakhir itu pemilihan dan penghapusan. Inventarisasi ini dilakukan karena memang harus mendata beberapa sarana dan juga prasarana yang dibutuhkan dan juga tidak dibutuhkan. Ketika setelah diinventarisasi, maka kita akan tahu apa yang harus dibutuhkan dan juga tidak dibutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Saya untuk sarana sendiri itu mencakup gedung, ruang belajar, alat, dan media. Dan untuk keadaan di FKIP sendiri itu sudah cukup memenuhi. Dan untuk prasarana seperti fasilitas yang tidak secara langsung menunjang jalannya pembelajaran itu seperti taman, jalan yang bagus, kemudian halaman itu sudah cukup menunjang. Kemudian untuk pengelolaannya sendiri lebih kepada perawatan itu saja. Dia itu meliputi benda-benda yang istilahnya kecil, seperti kursi, meja, alat tulis, komputer, ataupun sarana itu sebagaimana fungsinya, dia sebagai alat bantu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuannya itu adalah pembelajaran. Yang kedua adalah prasarana. Dalam prasarana ini yaitu bagaimana tempat sarana tersebut.
Jadi kalau ditanya perbedaan antara sarana dan prasarana, terdapat pada besar atau kecilnya. Yang pertama ada besar atau kecilnya dari bentuknya itu. Kan kalau sarana itu dijelaskannya dapat digunakan gitu kan, dapat digunakan secara langsung, sedangkan prasarana digunakan akan tetapi dia hanya sebagai tempatnya doang gitu. Contoh dari prasarana itu gedung, kantor-kantor seperti itu. Misalnya ada di kampus C Untirta itu ada gedung yang terdiri dari gedung CR, ada gedung A dan gedung B. Lalu ada masjid yang berada di antara gedung CR dan gedung B. Dan parkiran depan, tengah, dan belakang. Lalu ada saung di bagian belakang gedung B dan gedung A. Ada kantin di belakang gedung B. Lalu ada laboratorium di deretan gedung CR. Lalu ada ruang jurusan dan ada rusunawa. Ada juga perpustakaan di lantai 1 atau di lantai bawah gedung B. Kegiatan atau praktik pengelolaan sarana dan prasarana yaitu ini contoh kegiatannya seperti tentunya proses belajar mengajar antara mahasiswa dengan dosen maupun berbagai forum diskusi antara mahasiswa seperti misal diskusi tentang hari perempuan atau hari buruh itu biasanya dilakukan di ruang kelas juga. Terus selanjutnya ada tempat beribadah bagi mahasiswa, itu kan juga termasuk kegiatan yang dilakukan bagi umat muslim yang ada di kampus.